Yang ketemu, boleh. Saya cuma 9 ayat. Saya akan baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Amin. Judulnya, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ayat 2. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 bijinya. Dan di serambi-serambi itu, wah terima kasih, sorry ya, dapat minum loh. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Ayat 9 kita baca sama-sama. Dan Dan pada saat itu juga semula orang itu, lalu ia mengangkat tilangnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Demikian firman Tuhan. Hari ini saya akan bagikan satu firman yang berjudul nyaman dengan masalah. Siapa di sini yang nggak punya masalah? Wah, luar biasa. Sama, saya juga punya masalah pasti. Selama kita hidup, selama kita bernafas, ya, kita pasti akan menghadapi berbagai tantangan, berbagai masalah. Ya. Kalau hidup udah nggak ada tantangannya, udah nggak seru ya, saudara. Gitu. Tapi yang menarik yang saya pelajari adalah banyak orang yang sebenarnya dia susah keluar, pasti masalah pengen. Saudara ingin masalah itu berakhir dong. Ada yang ingin masalahnya nggak berakhir? Ya, nggak ada, pasti pengen lah gitu. Cuman yang saya temukan, terutama saya renungkan ke diri saya sendiri, kadangkala kita sebagai manusia susah keluar dari satu permasalahan. Kenapa? Karena kita udah ngerasa akrab dengan masalahnya, udah ngerasa dekat, bahkan familiar dengan masalah tersebut, sampai akhirnya kita menganggap kalau masalah itu merupakan bagian dari kehidupan kita. Ya, contoh. Di rumah saya waktu itu bocor, ya. Dan saat hujan itu, ya udah, itu tiap hujan kita sediain bocor tuh ember ya, biar dia netes-netesnya ke situ. Habis hujan kan udah nggak bocor lagi, saudara. Tapi nggak langsung dibenerin, karena hujan di Jakarta juga ada musimnya kan. Nah nanti kalau udah mau musim hujan lagi kita siapin lagi embernya. Gitu, nggak diselesaikan. Gitu, sama banjir gitu ya. Ya Papa juga kita udah tahu nih daerah banjir, gimana caranya biar nggak banjir lagi, jaga kebersihan. Enggak, udah biasa aja. Pokoknya nanti pas banjir ya udah kita tinggal ngungsi. Jadi sering kali saudara kita udah nyaman sama masalah yang kita hadapi, sampai masalah itu ya udah memang itu bagian dari diri saya gitu. Ya saya bingung deh, kadang-kadang saya kok apes mulu ya gitu ya. Ya mungkin emang saya apes bawaannya gitu ya. Gitu. Enggak saudara, kita sendiri yang seringkali udah akrab sama masalah tersebut. Bahkan yang lebih bahaya ketika kita malah jadi nyaman dengan situasi yang merupakan masalah buat kita, dan tanpa sadar kita jadi udah gak pernah mikirin lagi gimana caranya menyelesaikan masalah tersebut. Gitu. Dari ayat yang tadi kita baca, itu ada banyak masalah. Salah satunya disebutkan sakit kan. Ada yang dibilang sakit,
Sakit tuh macam-macam saudara. Sakit jasmani, fisik ya. Sakit rohani. Pinter-pinter di sini Pastor Januar sukses loh. Terus sakit apa ya? Sakit hati. Aduh, sakit hati. Gitu ya. Sakit apa lagi? Kantong bisa sakit loh. Kantong bisa sakit loh. Gitu. Jadi banyak sakit gitu ya. Tapi kalau dari terjemahan aslinya, ya sakit ini juga berbicara mengenai artinya diartikan weak atau lemah gitu ya, powerless, nggak punya kekuatan gitu. Juga berarti poor atau miskin ya. Jadi sakit ini juga macam-macam ternyata maknanya. Bisa juga sakit karena ikatan-ikatan yang mengikat, kebiasaan-kebiasaan buruk, dosa ya. Dan juga sakit secara ya tentu saja secara fisik tadi ya, sakit macam-macam gitu. Terus dikatakan juga ada orang-orang yang buta ya, buta ini bisa buta jasmani tapi juga buta rohani, itu bahaya loh gitu. Jadi ada yang buta mungkin secara mental gitu, dia orangnya negatif thinking mulu gitu, dikit-dikit mikirnya negatif gitu ya. Oh itu sepatunya baru gitu ya, saya kesini lihat sepatu banyak bagus ya, sepatu baru, pasti tuh nyolong gitu. Negatif, dia nggak tahu tuh orang udah keringetan kerja lembur gitu ya, negatif terus gitu. Jadi itu pastornya kok gemukan gitu perutnya, pasti makan mulu deh, dikit-dikit nggak jaga diri gitu ya, negatif terus. Apa juga kalau orang negatif jadinya pasti negatif. Nah, ini orang-orang yang buta rohaninya, buta mentalnya gitu ya. Dia nggak pernah bisa melihat yang baik dalam hidup orang lain. Selalu yang dicari jeleknya gitu ya. Nggak pernah muji, padahal kan orang tuh senang dipuji ya. Ya nggak sih? Gitu ya. Istri saya juga senang kalau dipuji. Ya, dia selalu nanya, bagus nggak? Saya jawab bagus gitu. Bohong. Nah, bingung kan saya. Nah, giran saya bohong juga nggak boleh juga gitu ya. Jadi kadang-kadang maunya apa gitu. Kadang-kadang saya emang ya di sini wanita-wanita ngerti lah ya. Wanita-wanita tuh pengen pengakuannya tuh ada gitu ya. Bagus nggak? Ya, intinya sebenarnya saya harus ikutin gitu. Kalau dia bilang bagus gitu. Gitu. Nah, tapi yang paling penting kita harus bisa melihat orang dengan positif. Nah, seringkali orang yang buta nggak cuma buta mata aja, tapi buta mata hatinya, ya. Dan biasanya orang-orang yang buta secara mental itu cenderung gampang depresi. Dia nggak bisa ngelihat berkat Tuhan ada di depan matanya dia. Dia pikir, aduh hidup ini susah banget Tuhan. Kapan kau datang? Terus Tuhan jawab, mau aku panggil pulang? Oh enggak jadi gitu. Enggak, gitu. Biasanya gampang depresi. Terus dikatakan juga tadi kita baca ayatnya, ada orang-orang yang timpang. Timpang tuh kayak apa ya? Pincang, nggak seimbang ya gitu ya. Nah, dari bahasa aslinya juga berarti ini juga bisa timpang atau pincang secara fisik ya. Fisiknya dia pincang. Bisa juga secara rohani. Loh, rohani pincang gimana? Bisa gitu ya. Bahkan secara mentalnya dia gitu. Misalnya contoh, mungkin keluarganya pincang ya. Nggak seimbang, nggak ada figur. Ya, dalam dirinya nih nggak ada figur yang benar gitu. Yang nggak ada figur ayah, nggak ada figur ibu. Atau juga bisa pincang dalam keluarga, dalam pendapatan ya, dalam pengeluaran gitu. Ini jadi masalah. Tapi juga timpang juga ya berarti mungkin kok kelihatan susah terus ya ini orangnya. Ada aja yang kurang, ada aja yang nggak sempurna. Nah ini timpang. Kemudian dikatakan juga ada orang-orang lumpuh. Lumpuh ini beneran nggak bisa jalan, nggak bisa jalan. Tapi juga lumpuh dalam kata di Alkitab punya arti itu dry atau bahkan kering. Ya, kering ini secara rohani juga kita seringkali bisa kering, saudara. Ya, duh, kok doa kurang ya, gak ngangkatnya. Kita nyanyi ibadah, WL-nya kurang ngangkat gitu. Yang gak ngangkat, you bukan WL-nya gitu. Yang kering dia gitu, ya kan? Kok
kurang enak ya ini pelayan-pelayan yuk datang ke gereja mau nonton konser apa mau doa apa mau uji gitu kan. Kenapa? Karena hatinya kering. Dia nggak pernah bisa puas, nggak pernah bisa bahagia gitu. Nah, hari ini firman Tuhan akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari orang yang nyaman dengan masalah. Ya. Ada 3M ya. Ayat 6 kita baca sama-sama. Tadi ayat 6. Ketika Yesus melihat orang buta itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Ciri-ciri dari orang yang nyaman dengan masalah yang pertama adalah M pertama, membiarkan saja. Dia membiarkan. Tadi dicatat di Alkitab, orang itu menghabiskan sakitnya itu sampai 38 tahun. Gede loh 38 tahun, ada yang usianya 38 tahun di sini atau mirip-mirip lebih. Itu lama loh 38 tahun, Saudara. Ya. Ini sakitnya doang, belum dia hidupnya. Mungkin dia sakitnya pas umur 5 gitu, berarti 38 tambah 5 gitu ya. Nah, ciri-ciri yang pertama, membiarkan saja. Membiarkan atau pembiaran bukan berarti tidak menerima. Tapi sikap yang membiarkan saja itu berarti juga gak ada evaluasi. Kita gak pernah evaluasi, kenapa sih kita begini? Kenapa sih masalah ini kayaknya gak pernah berakhir Tuhan? Gitu. Bahkan kita gak pernah usaha dan gak ada tindak lanjutnya untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Kita biarin aja lah, ya udahlah gitu. Nah, sikap membiarkan saja ini bisa jadi juga kompromi atau menerima sesuatu yang bukan rencana Tuhan. Tuhan gak mau saudara tuh terus-terusan ngadepi satu permasalahan. Tuhan gak mau saudara terikat terus sama dosa. Tuhan gak mau saudara terus-terusan susah. Ya. Tapi kadang-kadang kita yang nyari masalah. Gitu. Nah, contoh lah saudara. Pas saya di Hong Kong, saya baru sadar satu hal. Agak susah nyari tempat sampah ya. Gitu. Saya mulai, oke, gitu ya. Tapi makanya Pastor Yoner bilang saya, makanya kita kalau ada sampah dikit-dikit langsung kita buang gitu. Oke, ya. Nah, tapi kalau di Jakarta, kita tumpukin nih penuh-penuh. Baru kita buang gitu. Nah, contoh, ada sampah. Kalau dibiarin aja gimana sih? Lama-lama kan bau, ya, bau busuk gitu ya. Bahkan bisa mendatangkan penyakit. Tapi kalau dibiarin aja, ada orang di Indonesia tinggal di dekat satu tempat, itu dekat tempat pembuangan sampah. Itu pertama kali dia tinggal, lewat aja bau banget. Tapi ketika dia tinggal di sana udah sekian lama, udah biasa aja. Udah biasa aja. Kenapa? Udah terbiasa, dibiarkan gitu ya. Atau mungkin dibiarin. Saya ada kenal satu orang, ya. Ini suaminya selingkuh. Dia punya will, wanita idaman lain. Bukan idaman lagi, udah bener-bener terang-terangan selingkuh, gitu ya. Terus istrinya tahu. Dia cerita ke saya, gimana nih, gini. Tapi terus saya tanya, terus kamu gimana? Ya udahlah, saya biarin aja. Yang penting dia pulang. Loh, dibiarin aja, gitu. Setidaknya diomongin, dicari solusinya, doakan terus, gitu ya. Terus malah istrinya juga kadang-kadang, ya udahlah, saya biarin aja, saya cari kesibukan yang lain. Saya pergi aja senang-senang sama teman saya. Dugem gitu malam-malam gitu ya. Minum-minuman yang mungkin bisa bikin lupa kesenangan sesaat, sampai rumah ketemu lagi suaminya gitu. Dibiarin aja, itu jadi bahaya saudara. Nah, sikap yang membiarkan ini juga berarti kita tahu ada masalah, ada sesuatu yang salah, tapi kita biarin aja. Di Alkitab, di 1 Samuel, ada yang namanya Imam Eli. 1 Samuel 1, kalau saudara baca ya. Imam Eli ini hamba Tuhan hebat. Cuman, dia nggak bisa ngurus anak-anaknya dengan benar, nggak bisa didik. Dia punya 2 anak, ini jadi imam juga, tapi waduh bejat banget. Korupsi, ya, persembahan diambilin sama mereka, bahkan dimintain lebih buat kepentingan, wah pokoknya jahat banget gitu. Imam Lewinya tahu,
imam-imam Elinya tahu, tapi dibiarin aja. Akhirnya penghukuman Tuhan turun atas keluarga ini. Satu hamba Tuhan datang bilang, kalau kamu nggak ambil tindakan, keluargamu akan mati segala macam. Akhirnya penghukuman Tuhan datang. Gitu. Kemarin di IFC Jumat ya, saya datang Jumat. Saya bicara tentang tatanan dalam keluarga. Keluarga itu perlu ditata loh saudara. Ya, bahwa Allah kita itu adalah Allah yang suka menata. Allah kita tuh senang menata sesuatu. Contohnya gitu, saudara kan nggak ada yang hidungnya di belakang sini kan, ya kan? Atau matanya satu di sini, satu di sini, enggak. Allah kita ngatur bagus gitu. Ya. Jadi dia suka menata. Saudara baca di Kejadian, ketika Tuhan menciptakan langit, ya, bumi, dipisahin terang sama gelap. Bisa bayangin kalau gelap mulu, ya kan? Nggak enak. Dia ditata bagus dan di akhirnya tuh selalu Tuhan bilang, Tuhan melihat segala sesuatunya baik. Sampai kemudian Tuhan ciptakan binatang, tumbuh-tumbuhan, sampai manusia. Semua sesuatu baik. Tapi yang nggak baik karena ketika dosa masuk, manusia jatuh dalam dosa, wah ini udah mulai nggak tertata. Sama, keluarga juga udah nggak tertata dengan rapi gitu ya. Ini yang jadi masalah gitu. Jadi keluarga, pekerjaan, kehidupan, bahkan pelayanan, itu kalau tidak ditata dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan, itu jadi masalah. Kenapa? Karena berkat Tuhan turun ketika semua tertata tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Makanya ada istilah pray until something happen. Ya. Berdoa sampai sesuatu itu terjadi. Kadang suatu masalah itu nggak selesai karena kita sendiri udah berhenti mendoakannya. Ya, seringkali kan kita rohani ketemu orang ya. Oh, ya mau didoakan apa? Oh saya sakit nih, atau saya lagi bergumul ini nih gitu ya. Oh ya nanti kita doakan, sampai rumah belum tentu didoain sih gitu kan. Kadang-kadang lupa juga gitu. Sama dengan masalah juga. Kadang-kadang kita punya masalah, coba kita inget-inget. Ada yang mungkin sebenarnya udah problem dalam hidup kita, tapi kita udah nggak doain, minta Tuhan breakthrough, udah lupa gitu. Tapi firman Tuhan hari ini ajarkan, jangan pernah berhenti berdoa. Mungkin anggota keluargamu ada yang belum kenal Tuhan Yesus, jangan pernah berhenti berdoa, doakan terus gitu. Juga kalau kita tahu ada masalah, segera bereskan. Kalau kita tahu ada ganjalan dalam hati kita, dalam hidup kita, segera bereskan ya. Jangan nyaman dengan yang namanya dosa. Dosa itu artinya meleset dari sasaran atau tidak tepat. Ya. Melenceng gitu ya. Jadi ada sesuatu yang melenceng, segera diluruskan kembali. Roma 12 ayat 18 bilang gini, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi perdamaian itu tergantung kondisi lingkungan di luar, apa tergantung saudara? Tergantung kita. Makanya ada lagunya, perdamaian. Nah, gitu kan. Gitu kan. Setidaknya lagunya perdamaian lah daripada pertengkaran. Enggak lah gitu. Ya, jadi kalau bergantung pada kita, ya udah kita yang pilih damai, ya udah gitu. Matius 5 ayat 25 berkata gini, segeralah berdamai dengan lawanmu. Ini lawan loh gitu. Selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkannya ke dalam penjara. Mari, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, periksa hal-hal apa yang ada dalam hidup kita yang masih mengganggu, yang masih tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kita tahu ini nggak benar, tapi kita biarin aja. Segera bereskan, jangan dibiarin. Ya. Jangan membiarkan atau bahkan jangan nyaman dengan keadaan-keadaan yang tidak tepat gitu ya. Kalau kita belum bisa bereskan masalah kita dengan orang lain, karena orang lain seringkali mungkin saya nggak mau lihat kamu lagi gitu ya, nggak diterima. Setidaknya kita doain supaya hati kita juga beres. Atau mungkin saudara ada masalah dan pergumulan juga yang lain ya. Jangan dibiarkan, tetap berdoa, gumuli terus gitu. Tetap cari Tuhan, Tuhan pasti kasih kekuatan
buat setiap kita untuk bisa menghadapinya. Dan ketika Tuhan beserta kita, diberi kemenangan. Amin. Amin. M yang kedua, ya, ciri-ciri orang yang nyaman dengan masalah. Itu ayat 7. Ya, di ayat 7, Tuhan Yesus nanya, maukah engkau sembuh? Dia nggak jawab. Dia jawabnya apa? Dia bilang, nih ayat 7 dia bilang gini, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, nggak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam. Loh, ditanya mau apa enggak? Gitu. M yang kedua adalah menyalahkan keadaan. Ciri-ciri orang yang nyaman dengan masalah itu, yang kedua adalah suka nyalahin, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, atau nyalahin macam-macam lah, semua disalahin gitu. Gembalanya mungkin disalahin ya, Sri Anwar disalahin gitu ya. Semua disalahin gitu. Ya, ingat saudara, kita nggak bisa mencegah burung terbang di atas kepala kita, ya kan? Tapi kita bisa mencegah burung itu bersarang di kepala kita. Itu penting. Semua disalahin lah. Oh, ini gara-gara mantan saya nih. Gitu. Aku jadi gini. Hati saya nggak enak, gitu ya. Hatiku hancur mengenang Dikau, gitu ya. Aduh, galau terus, rungkat, gitu ya. Ya bener ya, rungkat ya. Rungkat, entek-entek. Saya juga bingung nih, ada lagu kayak gini, gitu. Rungkat, pas saya lihat artinya apa rungkat? Hancur hati, gitu ya. Sehancur-hancurnya, kalau nggak salah ya. Kayak gitu. Dia salahin, dianya nggak mau move on, gitu. Salahin gara-gara dia nih, saya tuh sedih terus. Tuh, terus dipiara, gitu sedihnya, gitu ya. Padahal mantan muda enak-enakan sama orang lain, gitu. Tapi masih disimpan, gitu. Makanya seringkali move on gitu. Kita tuh butuh maju terus gitu. Masalahnya seringkali kita tuh suka menyimpan hal-hal yang nggak baik gitu ya. Kita nyaman gitu. Tapi kita nyalahin gitu. Atau mungkin dalam pekerjaan atau pelayanan kita, mungkin kita menyalahkan rekan kita, menyalahkan bos kita, ya. Padahal Tuhan kasih kita kapasitas untuk bisa jadi dampak dan melakukan sesuatu. Mungkin saja belum berubah atau nggak langsung berubah, saudara. Tapi setidaknya kita sudah melakukan yang terbaik dari bagian kita. Bahkan lebih. Matius 5 ayat 41 bilang gini, siapa memaksamu berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Ya. Berikan lebih, gitu. Adam dan Hawa, ya, Tuhan ciptakan Adam, manusia. Ya. Terus diciptakanlah wanita atau perempuan dari tulang rusuknya. Terus tiba-tiba jatuh dalam dosa. Adamnya nyalahin gara-gara wanita yang Tuhan kasih loh, gitu. Nyalahin orang lain. Pria-pria mungkin suka nyalahin wanita ya. Enggak lah gitu. Nah, sama seperti itu. Seringkali Adam tuh udah diciptakan kesepian, dikasih pendamping. Giliran ada masalah dia salahin pendampingnya. Padahal dia yang harusnya jadi kepala, jadi imam, ya. Wah, kalau dipikir-pikir, untung Hawa nggak marah ya, nggak ada ayatnya. Hawa balas, apa kamu bilang? Nyalain saya, sini kamu, gitu. Enggak, gitu. Tapi wanita-wanita hebat lah, ya. Saya kalau pikir ya, istri saya tuh kalau ya bawa tas, ya, perempuan-perempuan nih tasnya gede-gede kan, ya. Tas gede-gede, tapi gede-gede tuh beneran plong segede-gedenya gitu. Kalau kita kan laki-laki biasa tuh banyak kantong. Nih saya di kantong sini paspor, di kantong sini handphone. Tas saya rapi tuh taruh ini sesuai dengan kantong-kantongnya. Tapi kalau wanita satu tempat bulat ditaruh semua. Terus tiba-tiba istri saya bilang, tolong ambilin pulpen dong di tas. Aduh, itu bagi saya tuh penderitaan banget. Saya cari di mana? Itu di tas. Ya di mana? Banyak banget isinya. Gitu. Kita nggak bisa, saudara. Makanya wanita tuh hebat-hebat, saudara. Amin. Ya. Ada satu cerita saya lihat. Ini kejadian. Cuma sama saya hampir kejadian, cuma nggak persis gitu. Tapi mirip-mirip. Ya. Satu kali seorang bapak
dia panggil anaknya, "Nak, ambilin minum dong." Ya, oh iya, oke. Nah yang kakaknya ini dia punya adeknya, dia bilang, "Dek, ambilin minum dong." Oke. Adeknya, dia ngomong, Mama kan deket, tolong ambilin minum dong." Mamanya bilang, "Sayang, tolong ambilin minum." Suaminya ambilin minum. Terus tiba-tiba dia kasih ke istrinya kasih ke anak yang kecil kasih ke anak yang gede, terus anak yang gede ngasih lagi ke papanya. Loh, ternyata saya ambil minum buat diri sendiri, saudara. Jadi seringkali juga dalam keluarga lucu-lucu juga, saudara. Nah, orang yang suka menyalahkan itu sama kayak nyalahkan tuh kayak komplain ya. Makanya orang yang suka komplain itu nggak pernah membuat sesuatu lebih baik, malah memperburuknya. Makanya orang yang suka komplain itu biasanya karena dia tuh kurang kompeten. Makanya kalau dia kompeten, dia pasti bisa memperbaikinya. Dia bisa ngasih dampak lah sesuatu. Tapi karena nggak bisa, jadi komplain aja. Enak kan ngomong doang gitu. Ini masalah. Ini problem nih gitu. Jadi kayak gitu. Makanya saudara perhatikan, orang-orang yang suka mengeluh, menyalahkan orang lain, jelek-jelekin orang lain, itu biasanya orang-orang yang insecure. Dia nggak pede dengan dirinya. Dan dia tahu bahwa dia tuh sebenarnya nggak mampu, makanya dia tuh nyalahin orang lain gitu. Dan orang-orang seperti ini tuh susah lepas dari masalahnya, saudara. Susah disembuhkan, susah alami mujizat. Muter-muter, ditanya apa, dia jawabnya apa gitu. Oke. Tes. Terima kasih ya. Hebat loh di sini. Tahu baterainya habis. Gitu. Jadi kayak gitu, ditanyanya apa, jawabnya apa. Yesus tanya, "Mau sembuh nggak?" Ya. Itu gara-gara dia mau nggak? Jangan-jangan saudara hari ini juga lagi ditanya Tuhan. Ya. "Maukah engkau sembuh?" "Ya Tuhan, tapi aku kan nggak punya uang ke rumah sakit." Tuhan nanya, "Mau sembuh nggak?" Gitu kan. Lu berobat mahal misalnya gitu ya. "Maukah engkau diberkati lebih dalam pekerjaan, finansial, ya, atau apapun gitu ya." Kemudian kita malah nyalain keadaan. Sering banget saya dengar anak-anak muda, "Aku kan bukan anak orang yang berada, nggak bisa sekolah di sekolah bagus, sekolah luar negeri. Saya bukan anak orang kaya." Lu ditanya, mau nggak diberkati? Tuhan nggak nanya yang lain gitu ya. Tuhan mungkin tanya, "Maukah engkau dipulihkan hubunganmu?" Jawabnya, Tuhan, harusnya dia minta maaf duluan. Kenapa saya? Kan yang salah dia. Loh, Tuhan tanya, mau nggak? Gitu ya. Jadi saudara jangan sampai pikiran yang salah atau mindset yang salah, suka nyalahin itu jadi permasalahan buat kita. Amin. Amin. Dan di sini kita bisa lihat juga di tadi ayatnya, anugerah Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus langsung menyembuhkan orang tersebut, bahkan tanpa ia menjawab mau apa enggak. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu orang ini butuh kesembuhan. Amin. Hari ini mungkin saudara juga sama kita. Kita ada butuh sesuatu dari Tuhan. Ya. Tuhan bergerak itu karena kebutuhan, bukan karena kemauan. Tuhan, saya mau itu dong, mobil mewah, Ferrari. Loh, itu kemauan. Butuh nggak? Belum tentu, gitu ya. Saya mau dong wanita yang cantik, gitu, jodoh, gitu ya, yang tinggi, putih, rambut panjang, ya, ngambang, itu beda gitu. Saya mau dong laki-laki yang tinggi, cakep, ya, baik gitu ya, kaya raya, semua perhatian yang kita belum minta, dia udah tahu kita mau apa gitu. Saya mau dong kayak gini disebutin gitu ya. Saya mau dong yang nggak ada gitu. Seringkali gitu. Jadi Tuhan Yesus bergerak karena kebutuhan, bukan karena kemauan. Saya dulu kesaksian, saya dulu pas lulus sekolah, saya cari kerja tuh susah. Ya, lama saya cari kerja, susah banget, nggak dapet. Ada kali hampir 2 tahun. Sedih loh. Sedih. Saya udah sampai, aduh Tuhan, nggak dapet. Bahkan ketika kuliah saya nggak bodoh-bodoh banget lah.
oke lah gitu. Saya ngajarin orang, ngeles-ngelesin orang gitu ya maksudnya. Yang paling menyedihkan ketika saya lulus, saya saya apply satu perusahaan, satu bank, ya, sama teman saya ini yang biasanya tugas-tugasnya tuh saya yang bantuin ngerjain. Nah, berarti kan ketahuan pinteran siapa, saudara, ya, gitu. Nah, terus tiba-tiba saya nggak dipanggil, mending diterima, dipanggil seleksi aja enggak. Teman saya dipanggil tes sampai keterima. Rungkat saya. Beneran. Sedih saya. Saya bilang, Tuhan, saya kurang gereja apa gitu kan ya. Mungkin mikir. Tapi ternyata jalan Tuhan berbeda. Singkat cerita saya udah dapat pekerjaan sampai terakhir saya bisa kerja di posisi yang sekarang. Saya lihat, teman saya ternyata jalur kita berbeda, tapi ya saya bisa sampai di posisi yang udah jauh lebih tinggi ternyata. Bahkan saya bisa interview, saya bisa kerja, tim saya, anak-anak buah saya itu kalau diwawancara, lulusan sekolahnya serem-serem, saudara. Ya, bukan kuburan gitu ya, maksudnya lulusan sekolahnya itu Amsterdam, ya, Amerika gitu. Waduh, saya sampai yang mau interview saya yang gemeter gitu. Wah, hebat-hebat banget gitu ya. Tapi Tuhan ingat dulu, Tuhan tahu apa yang saya butuhkan. Saya dulu mungkin pikirnya saya harus masuk di bank ini, nggak keterima-terima. Tapi Tuhan tahu rencananya tuh di situ. Kalau Tuhan sudah buka jalan, tidak ada yang bisa tutup jalan. Amin. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, M yang terakhir. Ciri-ciri orang yang nyaman dengan masalah. Ayat 3 dan 4 berkata demikian. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, timpang, lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. Nah, saya persingkat, saudara. Kolam Bethesda ini tuh nggak ada kaitannya dengan ritual orang Yahudi. Itu fasilitas untuk ritual kepercayaan lain pada saat itu. Namanya dewa Asklepsion, gitu ya. Kalau saudara tahu itu dewa kesembuhan. Lambangnya dia punya tongkat bentuknya ular, makanya kalau saudara lihat lambang kedokteran, ya itu ada gelas, ada ular gelingker. Nah, itu tuh sebenarnya diambil dari situ kepercayaannya. Nah, Bethesda sendiri punya arti rumah belas kasihan. Tapi tempat ini itu sebenarnya nggak ada kaitannya sama belas kasihan Allah, tapi lebih ke pemujaan dewa. Makanya orang-orang di situ mereka mempercayai lebih ke sesuatu yang salah. Mungkin sebutannya sinkritisme atau kepercayaan lain gitu ya. Jadi padahal di situ ada Yesus, Tuhan, Juru Selamat lagi datang. Bayangin saudara. Dan disinilah kita lihat anugerah Tuhan. Mungkin selama ini kita tuh juga mempercayai hal-hal yang salah. Mungkin iman kita juga salah, ya. Tapi kabar baiknya, itu semua tidak mencegah Tuhan untuk bisa datang kepada saudara. Amin. Yesus datang kepada saudara. Mungkin ada yang percaya, itu sih orang pinter bisa nyembuhin. Ya dia pinter karena dia bisa bohongin kita, bukan karena dia pinter, gitu. Atau mungkin ilmu pengetahuan kita bisa menyelamatkan? Tidak. Atau saudara mau lakukan yang lain? Tidak. Kenapa? Tuhan tuh lihat hati. Pertanyaannya, maukah kita menyerahkan hati kita? Maukah kita menyerahkan hidup kita untuk Tuhan? Zakeus, saudara, kalau tahu cerita Zakeus, ya, orang pendek, pemungut cukai, dibenci orang. Tiba-tiba orang Farisi tuh ngelihat dia nih orang jahat banget nih. Ini nggak benar. Tapi Tuhan Yesus bilang, "Hei Zakeus, aku mau singgah di rumahmu." Gitu ya. Zakeus ngundang Yesus datang ke rumahnya, dan Zakeus menyambut Yesus di rumahnya. Gitu. Dan ketika Yesus datang, itu Zakeus diubahkan. Zakeus bilang, 4 kali lipat dari yang pernah saya ambil, saya ganti. Saya bertobat. Tapi orang Farisi enggak. Mereka punya kepercayaan yang salah. Mereka pikir kalau mau selamat nggak kayak gitu. Mereka harus ikutin semua hukum-hukumnya, Taurat. Tapi Yesus bilang, loh, kalau mau selamat, ini aku, Tuhan Juru Selamat datang, saya datangin selamat. Yang penting kamu mau terima apa enggak? Pertanyaannya, hari ini saudara mau terima apa enggak? Amin. Amin. Saya ingat seringkali tuh
kita punya kepercayaan yang salah. Satu waktu saya diundang khotbah dalam satu PD kantor, masih ada waktu nggak ya? Ada. PD kantor, acara Paskah. Nah, kemudian entah kenapa hari itu kendaraan nggak ada semua. Jadi saya nggak bawa mobil dibawa istri saya. Terus saya mau naik taksi, pesen online, nggak dapet. Waduh, nggak dapet. Saya cari Gojek, nggak dapet juga. Ini mau khotbah nih, kalau pendeta yang datang gimana? Gitu kan? Saya pikir, waduh, saya udah nggak enak perasaan. Udah saya keluar, saya jalan, cari ya. Duh gimana nih? Ya udah deh jalan aja, ntar jalan kaki, pokoknya jalan aja dulu. Saya udah agak ngeluh, Tuhan, ini saya mau pelayanan, kok nggak ada kendaraan, semua nolak, ya. Taksi online apapun, taksi di jalan nggak ada. Tiba-tiba lewat bajai, saya refleks panggil, Bang, saya mau kesini, nggak gitu jauh sebenarnya, ya paling 20 menit gitu. Oh bisa Pak, hari itu pelayanan penurapan naik bajai, gemeter kan, udah kayak pengurapan saudara, kenceng banget dia, set, sampai di satu depan gedung, untung bajainya nggak turun di lobi, kalau nggak kan saya gue turun batik dari bajai gitu kan. Jadi turuninnya di depan pintu, emang nggak boleh masuk gitu. Turun. Nah, yang saya lupa adalah saya nggak nanya harganya berapa. Kan kalau bajai kita nego dulu ya di depan, berapa Bang kesini gitu ya. Saya nggak inget. Belum ngobrol nih. Cuman saya udah nggak mikir hari itu. Yang ada di kantong saya uang ya 50.000 lah gitu. Harusnya ke situ tuh mungkin ya kalau hitung-hitungan saya paling 20.000 lah gitu. Saya karena buru-buru saya kasih. Nih Pak, saya nggak minta kembaliannya. Itu supir bajainya langsung, Alhamdulillah, makasih Pak, makasih. Turun, saya nangis langsung saudara. Saya bilang, oh Tuhan tuh maksudnya ini. Sampai saya nggak dapat taksi, cuman biar saya bisa berkatin supir bajai ini. Seringkali saya punya kepercayaan yang salah. Saya pikir harus kayak gini Tuhan. Kalau saya hamba Tuhan, semua dilancarin. Enggak, Tuhan bilang udah ikut aja. Gitu. Saudara, hari ini kita belajar. Jangan sampai kita nyaman dengan masalah kita. Amin. Amin. Ciri-ciri orang yang nyaman dengan masalah, membiarkan masalah tersebut, menyalahkan keadaan bahkan orang lain, dan yang terakhir mempercayai hal-hal yang salah. Hari ini saudara, saya undang bangkit berdiri. Kalau hari ini saudara diingatkan Tuhan untuk segera membereskan hal-hal yang saudara tahu ini gak sesuai dengan kehendak Tuhan, tetaplah berdoa. Jangan pernah menyerah saudara. Jangan menyalahkan keadaan, jangan nyalain siapapun juga. Jangan cari kambing hitam atas segala masalahmu. Percayalah hanya pada Tuhan. Ingat, Yesus mengasihi saudara. Yesus menolong saudara. Amen. Yesus memberkati saudara. Amin. Dan hari ini Yesus mau datang menjamah setiap kita. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku suka dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Musik mainkan saja dengan lembut. Kita berdoa semua.